Hayati dan Zainuddin adalah dua tokoh dalam roman tenggelamnya kapal Van der Wijk yang harus menderita karena cinta. Jiwa mereka bertemu, tapi fisik tak diizinkan bersua. Adat, harta, dan keturunan menjadi pemisah jiwa-jiwa mereka yang telah jatuh cinta. Karenanya, setiap cinta yang tak diikuti oleh pertemuan fisik harus segera dilupakan. Setiap perasaan cinta yang tak berujung pada pernikahan tidak baik jika harus dipendam terus-menerus. Adalah Nasr bin Hajjaj, seorang pemuda rupawan yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tidak hanya rupawan, akhlak dan kesalehannya membuat para perempuan di Madinah mengidolakannya. Suatu hari, Umar mendengar seorang perempuan yang menyebut-nyebut namanya pada bait-bait puisi yang dilantunkannya di malam hari. Umar pun lalu mencari Nasr. Umar pun terpana melihat Nasr dan mengatakan bahwa ketampanannya telah menjadi fitnah bagi perempuan-perempuan Madinah. Umar lalu mengirimkan Nasr bin ke Basra agar fitnah tersebut tidak tumbuh semakin membesar. Di Basra, Nasr tinggal di sebuah keluarga yang bahagia. Namun, daun yang jatuh tak pernah bisa ditolak bumi. Saat cinta tumbuh bersemi, hati tidak kuasa menolaknya. Nasr jatuh cinta pada istri si tuan rumah, dan sang istri tuan rumah pun menyambut cintanya. Serupa dengan kisah Inggit dan Soekarno, tapi keduanya berakhir beda. Kisah Inggit dan Soekarno berakhir pada penyatuan fisik dua jiwa, sedangkan kisah Nasr bin Hajjaj tidak berakhir demikian. Suatu waktu, Nasr, tuan rumah, dan istri tuan rumah duduk bertiga. Nasr menuliskan sesuatu di tanah yang kemudian dibalas oleh istri si tuan rumah. Karena buta huruf tapi curiga, si tuan rumah pun memanggil sahabatnya untuk membaca apa yang mereka tulis. Pesan tersebut bertuliskan, "Aku cinta padamu." Nasr malu bukan kepayang. Nasr pun pergi dari rumah itu dan hidup seorang diri. Raganya sudah menjauh, tapi cintanya tak pernah bisa luruh. Nasr tak bisa melupakan perempuan itu. Ia jatuh sakit, badannya kurus kering, hidupnya menderita. Suami perempuan itu tak tega. Diutusnya istrinya untuk menemui Nasr dan mengobatinya. Nasr gembira. Pasangan jiwanya datang untuk menemuinya. Tapi hanya sebatas itu. Belahan jiwanya datang tidak untuk menggenapi jiwa yang sebelah yang sedang sekarat. Belahan jiwanya tidak datang untuk memadamkan jiwa yang terbakar. Ia datang, tapi hanya untuk meninggalkan luka yang lebih dalam. Karena tetap, jiwa ini tak bisa bertemu dalam dekapan raga, tak bisa bersatu dengan belahannya. Semakin menderitalah jiwa karenanya, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Cinta tak pernah salah, tapi jika ia tumbuh pada lahan yang salah, menjadilah ia tragedi cinta. Karenanya, menyiapkan hati untuk cinta adalah lebih utama daripada mencari cinta. Cinta jiwa memang tak bisa berhenti dalam alam khayal. Dia harus bertemu dengan raganya, karena cinta seperti ini akan menguat dengan sentuhan fisik. Melalui sentuhan fisik, cinta mampu membuat seorang pemalas menjadi pejuang, membuat jiwa yang layu tumbuh menjadi mekar.